Diawali dengan pertandingan baseball antar sekolah, ada anak yang bernama Vinny yang menjadi pitcher atau pelempar di timnya, sedangkan lawannya ada anak bernama Bruce yang menjadi pemukul. Dua kali lemparan bola Vinny berhasil tidak terpukul oleh Bruce, tetapi di lemparan ketiganya Bruce berhasil home run dan tim Bruce pun memenangkan pertandingan. Keesokan harinya, Bruce sedang jalan-jalan di sekitar komplek dan Vinny saat itu sedang menerbangkan roket buatannya di area rumah. Tiba-tiba sebuah mobil van hitam menghampiri Bruce dan kemudian bermunculan berita-berita tentang anak hilang secara misterius. Scene selanjutnya, di rumah Vinny, ia ditegur oleh ayahnya karena bersuara saat makan. Dan adik perempuannya yang bernama Gwen tidak sengaja membuka microwave dengan kencang sehingga membuat ayahnya kesal. Karena aturan yang dibuat si ayah yaitu harus mempunyai adab di dalam lingkungan keluarga. You think you can slurp that a little louder? Setelah selesai sarapan, mereka berangkat ke sekolah. Vinny melihat selebaran tentang hilangnya Bruce secara misterius. What? Mr. Yamada is putting them up again. Dan disusul dengan perkelahian antara dua anak preman sekolah yang sedang mengadu kekuatan satu sama lain. Salah satu dari mereka berbadan kurus bernama Robin, dan yang satu lagi berbadan gembul bernama Mouse. Karena kalah dengan skill bertarungnya Robin, Mouse dihajar habis-habisan oleh Robin sampai pingsan. Ketika Vinny dan Gwen sedang membicarakan tentang penculikan yang sedang terjadi saat itu, kemudian muncul mobil van hitam yang pertama kali diperlihatkan di awal. Saat pelajaran pertama selesai dan para murid akan istirahat, Vinny diganggu oleh 3 anak nakal di sekolah dan sampai mengikutinya ke toilet. Coming out, dickweed. Not fooling anyone. What you doing in our bathroom? Huh? Ketika sedang membuli Vinny, datanglah Robin yang membuat ketiga anak pembuli itu terdiam. Robin mengancam ketiga anak itu agar tidak mengganggu Vinny. Karena diketahui Robin adalah preman di sekolahan, mereka pun tidak ingin mengambil resiko dan segera pergi. Thank you. You're gonna have to. I was so surprised. Dari obrolan mereka yang terlihat akrab, ternyata Robin adalah sahabatnya Vinny sejak lama. Mereka pun setuju untuk belajar bersama di rumah Robin sekaligus menonton film favorit mereka. You know, I want to see Bruce Lee movie one day, like Not like you. Can you walk me through it? Berpindah ke Gwen yang sedang belajar di kelas, tiba-tiba Pak Capsek datang memanggil Gwen ke ruangannya. Di sana ia diinterogasi oleh 2 orang polisi tentang berita penculikan yang sedang gempar di kotanya. Karena diketahui Gwen sering bermimpi aneh tentang kejadian penculikan yang ditandai oleh sebuah balon hitam berbarengan dengan munculnya mobil van hitam. Gwen membantah kalau itu semua hanyalah mimpi buruk saja dan tidak ada kaitannya dengan dia. Why? It was just a dream. Oh. Meskipun kedua polisi itu memaksa, tetapi tetap saja Gwen tidak mau membahasnya terlalu dalam. You think I kidnapped Vance Hopper last spring? Is that it? What was that? Sepulang sekolah, Vinny mendapati 3 anak nakal yang tadi membulinya di sekolah, membicarakannya seperti yang sedang mengancam kepada Vinny. that. I'll be home in the morning. Gwen dan Vinny pun berpisah karena Gwen akan menginap di rumah temannya untuk mengerjakan tugas. Sesampainya di rumah, Vinny mengendap-endap karena tidak mau mengganggu ayahnya yang sedang tidur. Karena jika si ayah sampai terbangun, ia pasti kena marah oleh si ayah. Segera mengambil cemilan dan menonton film favoritnya. Besoknya menjelang pagi, Vinny terbangun karena dikagetkan dengan teriakan Gwen yang sedang dipukuli oleh si ayah karena ada 2 polisi datang ke tempat kerjanya. Yang membuatnya kesal kepada Gwen adalah masalah mimpi Gwen yang bersangkutan dengan kasus penculikan, sehingga pihak kepolisian terus-terusan mendatangi keluarga mereka. Karena takut dengan si ayah, Vinny pun tidak bisa berbuat apa-apa, hanya amarah yang saat itu dipendam oleh Vinny. You got that?
Hebatnya, mereka bisa bertahan dan kuat menjalani keseharian yang dibalut oleh kesedihan, kekecewaan, dan kebencian. Akibat si ayah yang mempunyai sifat temperamental dan hobi minum minuman beralkohol. Meskipun ayah mereka sayang dan ingin mengajari mereka untuk lebih baik, tetapi dengan cara yang salah, membuat anak-anaknya terbebani. Itu dikarenakan ibu mereka yang sudah meninggal sejak lama. Jadi membuat si ayah depresi dan overprotektif kepada mereka. Di sisi lain diperlihatkan lagi sebuah mobil van hitam dan kebetulan si Robin sedang lewat di dekatnya. Kemudian layar pun kembali redup. Thank you for calling. Malamnya ketika mereka sedang santai sambil menonton TV, si ayah mendapatkan telepon dari pihak kepolisian kalau si Robin temannya Vinny telah hilang tiba-tiba tanpa jejak. He's a friend from school. Why? Dan polisi pun mencari jejak penculikan itu dengan dibantu oleh warga dan para orang tua yang kehilangan anak-anaknya. Vinny sangat terpukul dengan kehilangan teman baiknya, meminta Gwen untuk bermimpi siapa tahu ada petunjuk tentang penculikan itu. Tetapi hal itu mustahil karena meskipun beberapa kali dicoba, mimpi Gwen datang dengan sendirinya tanpa disadari. Vinny memohon untuk tetap mencobanya agar ia bisa menemukan petunjuk apa benar kalau Robin diculik. Gwen pun kembali ke kamarnya, berdoa dan meminta agar ia bisa bermimpi lagi untuk mendapatkan petunjuk. I know you know what I'm going to ask. Tetapi tak lama kemudian si ayah memergokinya dan ia pun segera lekas kembali ke kasur untuk tidur. I love you. Besoknya, kedua polisi itu datang ke rumah Vinny, menginterogasi Gwen untuk meminta petunjuk lagi, tetapi hal itu sia-sia karena Gwen belum mendapatkan apapun dari mimpinya itu. Di sekolah, Vinny diganggu lagi oleh anak-anak yang waktu itu membulinya karena sekarang Robin sudah tidak ada. Jadi mereka bisa membuli Vinny dengan bebas. Secara tiba-tiba dengan beraninya Gwen datang memukuli salah satu dari pembuli itu dengan batu sampai kepalanya berdarah. Tetapi ya kita tahulah ujung-ujungnya babak belur juga. Gwen! Sepulang sekolah, mereka berpisah di salah satu rumah teman Gwen. Karena seperti biasa, setiap hari Jumat, Gwen menginap di rumah teman sekolahnya untuk mengerjakan tugas. Saat perjalanan pulang, Vinny mendapati sebuah mobil van hitam dan seorang pria yang tidak sengaja menjatuhkan telur belanjaannya. Ketika Vinny melihat sebuah balon hitam di dalam mobil van itu, ternyata benar saja itu adalah si penculik anak yang memakai topeng dengan ciri khas balon hitam yang menjadi pancingan anak-anak untuk mendekat. Meskipun sempat melukai tangan si penculik itu, Vinny dibius dengan menggunakan semprotan baygon bekas. Dibawanya ia ke sebuah ruangan seperti penjara bawah tanah yang kedap suara. Karena si penculik itu memakai topeng mirip Mick Thompson, gitaris favorit saya dari band Slipknot, kita panggil saja Mick, sedang mencoba memanipulasi pikiran Vinny agar tidak merasa takut berada di situ. I know you're scared. Ketika Vinny sedang melihat sekitar ruangan, ada sebuah telepon yang menempel di dinding. Tetapi telepon itu tidak bisa digunakan. Kejadian hilangnya Vinny membuat semua keluarga dan orang-orang di sekitar panik karena kasus ini masih saja menjadi misteri yang cukup menggemparkan di kota itu. Ketika sedang mencoba memanipulasi lagi, Mick tidak sengaja memberitahu bahwa di lantai atas ada seorang pria yang belum diketahui asal-usulnya. Vinny mencoba mengancam akan berteriak agar si pria yang di atas bisa mendengarnya. Tapi karena ruangan itu kedap suara, otomatis tidak akan terdengar oleh siapapun. Dari obrolannya, ternyata diketahui Mick atau si penculik juga sempat berada di ruangan ini sejak ia masih kecil. Telepon itu sempat berdering sesekali saat ia ada di situ dan melihat seseorang antara ada dan tiada. Mungkin teka-teki ini akan kita ketahui nanti. Karena ruangan itu benar-benar sangat kedap sekali, sampai-sampai teriakan Vinny tidak bisa terdengar sedikit pun. Vinny mencoba naik ke atas jendela, tetapi karena terlalu tinggi sangat sulit untuk dicapai. Mungkin hal itu juga sudah dilakukan anak-anak yang dulunya sudah berada di situ. Hampir sempat putus asa dan menyerah, tiba-tiba telepon itu berdering. Ketika diangkat, tidak ada siapa-siapa di balik telepon itu.
Kemudian kembali berdering lagi, Vinny sempat ketakutan dengan memberanikan diri. Vinny mengangkat telepon, ingin mengetahui siapa yang ada di balik telepon itu. Ternyata itu adalah Bruce yang dulu menjadi lawan bermain Vinny ketika pertandingan baseball. Si Bruce di sini menjelaskan bahwa telepon yang berdering ini sudah berbunyi sejak pertama terjadi penculikan. Tetapi hanya Vinny dan si Mick saja yang bisa mendengar telepon itu. Mick tidak percaya kalau telepon itu bisa berbunyi. Bruce memberitahu kepada Vinny tentang galiannya yang berada di lorong kamar mandi, agar Vinny bisa meneruskan galiannya itu. Down underneath the foundation. Bruce? Gwen bermimpi tentang Vinny yang berusaha meminta tolong di sebuah rumah yang bernomor 7741. Setelah mendapatkan petunjuk, Gwen langsung pergi mencari rumah yang bernomor sama dengan yang ada di mimpinya di sekitar komplek, karena lokasinya memang berada di dekat area komplek rumah mereka. Kembali lagi ke Vinny, ia berusaha menggali lantai bekas galiannya Bruce di lorong dekat kamar mandi penjara itu, yang nantinya akan menembus ke ruangan sebelah. Tak lama kemudian, setelah Vinny sudah menggali lantai, Mike datang untuk mengantarkan makanan kepada Vinny. Ketika kembali ke atas, Mike dengan sengaja tidak mengunci pintu ruangan itu. Tidak lama setelahnya, telepon kembali berbunyi. Ternyata selama ini yang berinteraksi melalui telepon adalah arwah para anak korban penculikan. Dan apa yang dikatakan Mike benar, bahwa ada seseorang yang ada dan tiada di balik telepon itu. Yang dimaksud Mike adalah arwah gentayangan para korban penculikan yang pernah menempati ruangan itu. Tetapi hanya Vinny yang dapat berinteraksi dengan mereka melalui telepon dan tanpa bisa melihat wujud mereka. Kali ini yang berinteraksi dengan Vinny adalah seorang anak pengantar koran. Ia memberitahukan kalau pintu yang sengaja tidak dikunci itu adalah pancingan Mike atau si penculik, untuk membuat anak-anak naik ke atas sehingga dia bisa menyiksa dan membunuh anak yang sudah naik ke atas. Hello? Dan benar saja, ketika Vinny memeriksa ke atas, Mike sudah menunggu di atas dan bersiap akan menyiksa anak-anak. Tak lama setelahnya, si anak koran kembali berinteraksi dengan Vinny melalui telepon, memberikan sebuah petunjuk bahwa dia sudah menyimpan sebuah kabel di ujung tembok untuk digunakan Vinny naik ke jendela. Setelah berhasil mengambil kabel yang sudah diberitahu oleh si anak koran, Vinny mencoba berbagai cara agar kabel itu bisa terikat ke jeruji besi yang ada di jendela. Tetapi setelah berhasil dan akan membuka kunci jendela, tiba-tiba jeruji besi itu terlepas. Berpindah ke Gwen di rumah, ia memberitahu si ayah tentang mimpi yang ia alami kemarin. Sebelum Gwen menjelaskan, si ayah bercerita kalau Gwen sama seperti ibunya, memiliki mimpi yang aneh sampai-sampai membuat si ibu bunuh diri. Dan inilah alasan si ayah yang membenci kelebihan Gwen tentang mimpinya, karena takut kehilangan anak-anaknya itu. Tetapi mimpi Gwen berbeda dengan ibunya, karena mimpi Gwen hanya memperlihatkan kejadian yang sebenarnya, bukan melakukan sesuatu yang bisa menyakiti dirinya. Kemudian saat itu juga mereka berserta dua polisi mencari rumah yang bernomor sama dengan yang ada di mimpi Gwen. Setibanya di suatu rumah, mereka mendatangi rumah seorang pria yang bernama Max, memberikan petunjuk kepada polisi tentang lokasi dan gerak-gerik si penculik. Max yang kala itu sedang menganggur dan tinggal di rumah kakaknya itu, berusaha meyakinkan polisi untuk mengajaknya memecahkan kasus ini agar ia mendapatkan penghasilan. Karena Max adalah seorang pemakai narkoboy, maka kedua polisi itu pun menganggapnya hanya sedang berhalusinasi karena pengaruh dari narkoboy. Dan kita diberi petunjuk bahwa di bawah rumah itu adalah ruangan penjara anak-anak yang diculik. Ternyata Max adalah adik dari Mick, si penculik. Kembali ke Vinny, ketika ia sedang melihat-lihat sekitar ruangan dengan mainan senter yang sempat dipakainya melukai Mick, tiba-tiba ia melihat sosok arwah anak yang bergantung di sudut ruangan dan menunjuk ke arah telepon, memberitahu kalau saat ini Mick sedang tidur di atas. Ternyata alasan Mick belum membunuh Vinny karena Mick mempunyai gejala psikis yang mungkin dipengaruhi oleh obat-obatan sejenis narkoboy yang berlebih, membuatnya terobsesi dengan anak-anak nakal. Dan yang dilakukan Mick saat itu adalah sengaja tidak mengunci pintu agar ia membuat anak-anak yang mencoba kabur itu seolah-olah adalah anak nakal yang harus dihukum. Itu adalah permainan dari seorang psikopat. Karena Vinny tidak ikut dalam permainan Mick, sekarang Vinny dihadapi dengan dua pilihan, masing-masing mempunyai resiko yang akan dihadapi oleh Vinny, yaitu ia mengikuti permainan Mick dengan mencoba kabur ke atas, tetapi
resiko terbunuh sangat besar, atau ia tidak mengikuti permainan tetapi resiko kematian akibat kelaparan, stres, dan depresi pun perlahan akan terjadi. Tetapi si anak ini mempunyai petunjuk bahwa saat ia diculik ketika bermain sepeda, ia mempunyai gembok yang memakai kunci kombinasi yang saat ini dipakai Mick di pintu keluar di atas, mencoba memberikan kombinasi nomor yang ia ukir di tembok. Vinny pun mencoba membuka gembok itu dengan tidak bersuara agar Mick tidak bangun. Akhirnya Vinny berhasil membuka gembok itu, tetapi Mick pun terbangun karena anjingnya sempat menggonggong Vinny. Mick segera mengejarnya dengan mobil dan berhasil menangkap Vinny, mengancam akan membunuhnya jika ia berteriak. You say one fucking word. Innocence. It's something. It's nothing. Go back. Vinny pun kembali lagi ke penjara bawah tanah. Telepon pun berbunyi lagi. Kali ini anak yang berinteraksi memberikan petunjuk dengan membobol tembok untuk masuk ke sebuah lemari pendingin. Setelah berhasil membuka lemari pendingin, ternyata lemari itu berisi daging mentah, entah daging manusia atau daging hewan. Lemari itu dikunci oleh Mick sehingga Vinny tidak bisa membukanya. Vinny yang sedang putus asa karena lemarinya tidak bisa dibuka. Terdengar lagi telepon yang berdering. Kali ini yang berinteraksi dengan Vinny adalah sahabatnya sendiri, yaitu Robin, mencoba memberi semangat agar Vinny tetap tabah. Take a fast step back. Step forward, step back. Robin mengajari Vinny berkelahi dengan menggunakan telepon itu yang diisi oleh tanah bekas galian Vinny untuk menghajar Mick. Berpindah ke sebuah market, terlihat dua anak remaja yang sedang bermain pinball. Karena film ini berlatar di era 70-an, jadi stylenya masih terlihat jadul tapi keren lah ya. Mereka berkelahi dengan dua anak lain yang sempat tidak sengaja mengacaukan permainannya. Menyayat tangannya dengan pisau, anehnya yang ia sayat berupa sebuah nomor di lengan anak itu. Ternyata kejadian itu adalah mimpi Gwen yang membawa ke sebuah rumah tempat Vinny dikurung. Dan nomor rumah yang sama dengan mimpinya pertama kali melihat Vinny. Dan anak yang dibawa polisi itu adalah arwah yang sempat berinteraksi dan memberitahu tentang lemari pendingin itu. Sorry, Daddy. Di perjalanan, Gwen mencari rumah itu, sempat tidak ketemu, tapi ia didatangi oleh arwah anak-anak yang sengaja mencegatnya untuk memberitahu rumah itu. Sementara itu, adik Mick yaitu Max menyadari di peta yang sudah ia buat tentang lokasi si penculik. Ternyata lokasi itu tepat berada di rumahnya yang sekarang ia tinggali. Menyadari hal itu, ia memeriksa ruangan bawah tanah yang misterius. Dan benar saja, Max menemukan ruangan bawah tanah yang dimana ia juga melihat Vinny. Can you call my dad? Call my sister. Oh, listen, don't worry, he's not here. Tetapi ketika akan membebaskannya, Mick datang dengan kampak dan segera membunuh Max. Sesaat sudah mengetahui rumah itu, Gwen langsung menghubungi pihak kepolisian. Press the gate, every detail. Please hurry. Saat sudah membunuh adiknya itu, Mick mengancam Vinny akan digerogoti oleh anjing miliknya. Ketika Vinny berhasil lolos dari sabetan kampak Mick, ia berlari ke arah lorong untuk menjebaknya menggunakan barang-barang yang sudah diberikan oleh arwah para anak-anak. Menghajarnya dan mencekiknya menggunakan telepon itu. Ketika di ujung hayatnya, telepon itu berdering dan beberapa arwah anak itu mengucapkan kekesalan kepada Mick. It's for you. Akhirnya Mick wafat dengan dicekik oleh kabel telepon. Dan daging yang ada di lemari pendingin itu dipakainya untuk memancing anjing Mick agar tidak menerkamnya. Dan ternyata rumah yang bernomor 7741 adalah hanya kuburan anak-anak yang sudah dibunuh oleh Mick. Sementara di seberangnya itu adalah rumah yang dipakai untuk mengurung anak-anak. Film pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, ataupun komen. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.